Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, Pria di HP. Nah, jadi pada channel ini kita akan sharing dan belajar bersama ya kawan-kawan. Nah, jadi pada video kali ini saya akan membahas untuk cara penggunaan multitester digital. Nah, ada juga yang analog, namun di sini saya akan membahasnya yang digital. Karena digital ini sangat mudah untuk dioperasikannya kawan-kawan. Nah, di sini untuk multitester digital ini saya menggunakan tipenya itu dari Mustul MT108T. Atau kalau kita cari di internet jadi seperti ini. Nah, ini ya kawan-kawan. Nah, MT108T digital. Untuk fitur ini ada juga untuk pembacaannya temperatur, dan ada juga NCP dan juga fitur gelombang frekuensi. Nah, dan sini untuk probe-nya atau kabel probe atau pin testnya seperti ini. Nah, ini untuk multitester digitalnya seperti ini. Ini sangat mudah dibawa ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk fitur NCP-nya seperti ini. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu untuk dari setiap tombol dan fungsi dari multitester digital ini, dan juga nanti kita akan praktekkan. Ini saya sudah siapkan untuk media sebagai bahan prakteknya. Jadi nanti kawan-kawan bisa menggunakan multitester ini di rumah. Jadi di sini kita sharing dengan simple dan juga mudah dimengerti ya kawan-kawan. Oke, kita lanjut. Jika video ini bermanfaat, tekan subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Kita coba kita buka ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini. Nah, untuk fitur-fiturnya, untuk bagian atas ini untuk tipe mereknya. Nah, untuk ini itu layar untuk displaynya. Jadi di sini display ini untuk menunjukkan hasil dari pengukuran yang kita ukur. Nah, jadi seperti ini. Ini untuk area displaynya kawan-kawan. Nah, selanjutnya di sini ada tombol select. Nah, select ini untuk pindah atau ke menu yang di sini yang kuning-kuning ini nih, yang hertz, temperatur, dioda, dan lain-lain di sini nih. Nah, untuk yang di sini tombol selanjutnya itu ada simbol matahari dan hold. Nah, untuk simbol matahari ini untuk menunjukkan atau menampilkan cahaya di sini di dalam digital ini. Jadi di LCD ini akan menyala jika kawan-kawan menggunakannya pada malam hari. Tinggal kita tekan ya kawan-kawan seperti ini. Nah, maka ini akan menyala seperti ini. Nah, untuk mematikannya lagi tinggal kita tekan lagi. Hold ini fungsinya itu untuk mengunci hasil pengukuran. Nah, jadi ketika kawan-kawan mengukur tegangan suatu baterai ataupun AC atau DC, nah kawan-kawan bisa tekan hold, maka hasil pengukurannya itu akan dikunci, jadi tidak akan hilang. Nah, jika sudah selesai dicatat gitu, kawan-kawan bisa tekan lagi untuk hold-nya. Nah, selanjutnya di sini sebelahnya ada rank dan rel. Nah, untuk rank ini batas pengukuran. Nah, jadi kita bisa memilih untuk batas pengukuran. Jadi misalnya mulai dari kilo, mega, dan ohm gitu kan. Nah, jadi untuk komanya ini pasti akan pindah. Nah, seperti ini. Atau mungkin dari ohm itu bisa kilo, bisa mega, dan bisa ohm. Jadi karena multitester digital ini sudah auto, jadi kita tidak usah merubah-rubah untuk bagian ranknya ini. Ini bagian rank ini kita bisa gunakan pada pengukuran tertentu. Nah, dan juga untuk rel itu untuk mengukur nilai relatif terhadap nilai tertentu. Jadi simpelnya kita punya nilai standarnya segini, kita ukur bebannya yang lain segini, jadi nanti ada perbandingan. Nah, selanjutnya di sini untuk gambar center ini dan tulisan max dan min. Nah, jadi untuk center ini kita bisa nyalakan seperti ini, kita tekan. Nah, maka dia akan menyala. Selanjutnya kita pindah ke bagian bawah di sini. Nah, di sini untuk selektornya. Di sini untuk selektornya kawan-kawan seperti ini. Nah, di sini untuk posisi off, posisi mati atau tidak digunakan. Selanjutnya di sini simbol dari tegangan. Nah, ini untuk V ini tegangan simbolnya. Nah, untuk simbol AC yang seperti ini bentukannya gelombang ya kawan-kawan. Ini untuk mengukur tegangan AC. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk mengukur tegangan AC. Nah, di atasnya tegangan ada juga hertz ya. Jadi hertz ini kita bisa mengukur untuk frekuensi dari tegangan AC ini. Nah, seperti ini. Jadi untuk pindah ke menu hertz-nya ini kita bisa tekan menu select seperti ini. Nah, jadi dia pindah ke menu hertz. Nah, oke. Selanjutnya di sini untuk mengukur tegangan DC. Nah, untuk simbol DC ini arusnya searah ya kawan-kawan. Seperti ini untuk simbolnya.
Jadi seperti ini DC. Selanjutnya, nah ini untuk fitur ohm ya kawan-kawan, untuk mengukur nilai hambatan atau resistansi. Misalnya mengukur resistor untuk hambatannya berapa. Nah, selanjutnya kita tekan menu select, maka dia akan pindah ke posisi yang dioda. Dioda ini, gambar ini simbol dioda ya kawan-kawan, untuk mengukur dioda. Nanti kita ukur untuk pengukurannya, dan juga ada untuk bagian yang seperti ini. Nah, yang seperti buzzer, yang seperti simbol buzzer ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, di sini fungsinya itu untuk sebagai kontinuitas atau hubungan. Nah, misalnya kawan-kawan ingin mencari jalur tersambung atau tidak, itu kawan-kawan bisa menggunakan yang buzzer ini. Nah, selanjutnya di sini untuk yang bagian pengukuran kapasitor. Nah, di sini ini udah auto ya kawan-kawan, bisa nano, bisa farad, tergantung dari kapasitor yang kita ukur. Nah, selanjutnya di sini ada sensor suhu. Jadi kita bisa mengukur untuk sensor suhu. Nah, di sini ada Fahrenheit dan derajat Celcius. Nah, selanjutnya ini kembali lagi ke menu ohm. Selanjutnya di sini ke hertz. Nah, di sini untuk hertz ya kawan-kawan, kita bisa pakai di AC, tegangan AC di listrik rumahan. Nah, ini untuk berapa persennya ada di datasheet untuk MT108 itu. Jadi kawan-kawan tinggal cari untuk datasheetnya. Nah, selanjutnya di sini yang A ini kita ini untuk ampere ya kawan-kawan, kita mencari arus. Nah, untuk arus ini ada dua pilihan untuk DC dan AC. Nah, untuk pindah ke AC-nya kita tekan select. Nah, seperti ini. Ini untuk mencari arus AC. Nah, selanjutnya di sini sama. Ini juga untuk mencari arus, tapi di sini untuk yang mini atau mili. Jadi arusnya itu sangat kecil. Nah, biasanya kita jarang gunakan yang untuk mili dan mikro ini. Kita jarang gunakan kecuali ada project tertentu yang menggunakan arusnya itu sangat kecil. Jadi di sini bisa dibaca dengan multitester digital. Sama untuk pindahnya ini kita bisa ke AC dan ke DC. Nah, ini juga sama. Ini untuk mikronya. Nah, sama ya kawan-kawan. Ini kita jarang pakai. Yang biasa kita pakai itu biasanya untuk tegangan AC, DC, resistansi, kapasitor, dioda, dan untuk mengukur konektivitas di buzzer ini. Nah, dan juga di sini untuk yang tipe MT108 ini bisa mengukur untuk gelombang. Jadi gelombang outnya ini. Nah, di sini mulai dari frekuensi 50 sampai seperti ini. Nah, 50, 100 sampai 5000 Hz ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Jadi di sini sebagai keluaran gelombang persegi. Nah, oke. Nah, selanjutnya fitur NCP. Nah, NCP ini kepanjangan dari tegangan non kontak. Jadi ini menggunakan prinsip induksi medan elektromagnetik atau listrik ya kawan-kawan, untuk menentukan apakah kabel ini ada tegangannya atau tidak. Nah, jadi kita nanti coba praktekkan untuk cara penggunaannya. Nah, di sini untuk selanjutnya ini sini untuk lubang atau probe-nya ya kawan-kawan, di sini yang di sini untuk kabelnya ini. Jadi kita bisa masukkan di sini. Nah, ini jangan sampai salah pasang. Karena di sini sudah ada sudah ada ketentuannya. Nah, di sini untuk ohmnya ini yang bagian hitam ini posisinya di sini terus ya kawan-kawan, di bagian hitam. Nah, di sini sudah ada batasannya seperti ini. Ini jangan sampai melebihi dari batas pengukuran. Jadi ketika kawan-kawan ingin mengukur suatu tegangan atau arus, itu jangan sampai melebihi dari spek kekuatan multitester ini, karena di sini sudah ada batasannya kawan-kawan. Nah, untuk bagian mili itu sampai 600 ampere. Nah, untuk yang bagian AC-nya ini sampai 750 volt AC dan 1000 volt DC. Nah, jadi jangan sampai melebihi dari kapasitas ini. Nah, bila mana terjadi pengukuran ini melebihi dari batas ini, itu tentunya akan rusak ya kawan-kawan. Untuk bagian sikringnya ini atau fuse-nya ini yang di dalam itu akan short. Nah, nanti kita akan bongkar, coba lihat untuk bagian fuse-nya seperti apa. Nah, oke, jadi seperti ini untuk fitur dari multitester digital ini. Selanjutnya kita proses ke percobaan pengukuran. Oke, kita lanjut proses percobaan pengukurannya. Nah, di sini untuk pertama kali kita jika ingin mengukur tegangan AC ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Ini untuk voltase AC atau rumahan yang seperti ini. Ini untuk rumahan, listrik rumahan PLN. Ini ada arusnya kawan-kawan, ada tegangannya. Kita coba berapa untuk tegangannya. Kita cek dulu. Ini nyala ya kawan-kawan. Ini ada tegangan. Oke. Nah, untuk mengukur, jika mengukur arus PLN, kita pasang dulu untuk probe-nya, kabel probe-nya di sini untuk bagian hitam ini. Nah, karena kita mencari posisi
tegangan. Nah, di sini tegangan berarti untuk probe merahnya di sini ya kawan-kawan. Nih, sini. Ini jangan sampai terbalik ya kawan-kawan. Oke. Selanjutnya kita coba untuk berapa voltase yang di sini. Kita hidupkan di selektor sini. Nah, selanjutnya ini jangan sampai posisinya ini pegangnya di sini ya kawan-kawan untuk batasannya ini. Nah, jangan sampai pegang di sini. Ya bahaya juga gitu. Nah, di sini. Karena ini AC, jadi untuk bolak-balik itu tidak masalah. Yang penting dia terhubung di sini. Di pasa dan di netralnya. Nah, kita cek. Nah, selanjutnya kita hold. Jadi ketika kita tekan hold, maka angka ini akan terkunci. Nah, kita lepas lagi, jangan dicolok terus ya kawan-kawan. Nah, di sini terbaca 212 volt. Oke. Nah, untuk pilih ke menu frekuensi, kawan-kawan bisa tekan select lagi. Nah, kita hold lagi. Nah, kita select ke menu frekuensi. Nah, seperti ini. Kita tes berapa untuk frekuensinya. Nah, karena di Indonesia untuk standar frekuensinya itu di angka 50 Hz ya kawan-kawan. Seperti ini. Oke. Nah, oke, seperti itu. Selanjutnya kita coba pengukuran di DC. Nah, ini sama karena masih mengukur tegangan, voltase. Nah, tapi di sini untuk simbolnya ini DC ya kawan-kawan. Nah, ketika pengukuran di simbol DC itu jangan coba-coba mengukur di sini ya kawan-kawan. Karena itu berakibatnya fatal, bisa jadi fuse atau rangkaian yang di sini ini rusak. Jadi hati-hati dalam menggunakan multitester digital ini. Apalagi yang analog ya kawan-kawan, itu kemungkinan langsung rusak. Kita coba dengan aki ini. Nah, ini tetap ya kawan-kawan di sini. Oke, kita cek. Ini jangan sampai terbalik juga ya kawan-kawan, karena sudah ada batasan untuk positif dan negatifnya. Nah, contoh, ini sudah diarahkan ke posisi voltase DC seperti ini. Kita cek tegangannya. Di sini 3,3 volt untuk baterai ini. Nah, kita bisa kunci hasilnya karena kan kalau dilepas itu nilainya hilang. Nah, kita bisa tekan hold ini. Nah, kalau kita lepas, dia akan terkunci untuk nilai pembacaannya. Oke, jadi seperti itu. Selanjutnya kita coba ukur. Nah, ini untuk kesatuan ohm ya kawan-kawan, untuk mengukur resistansi. Nah, di sini saya ada contoh untuk resistansi ini berupa kapasitor. Di sini saya ada contoh berupa resistor. Nah, jadi kawan-kawan bila ingin mengetahui nilai dari resistor ini berapa, kawan-kawan tinggal arahkan menu yang simbol ohm ini di sini. Nah, seperti ini. Oke, karena di sini masih ohm, bisa dipakai di sini. Jadi tidak perlu di sini. Ini untuk ke ampere. Nah, masih di sini ya kawan-kawan. Oke. Kita cek. Nah, di sini untuk pengukuran yang bagian resistansi itu kan di sini terdapat. Nah, di sini ada hasil pengukuran terbaca ya kawan-kawan. Nah, diusahakan untuk megangnya ini jauh dari tangan. Nah, seperti ini. Jadi tangan ini jangan saling terhubung karena terbaca ya kawan-kawan seperti ini. Nah, ini oke, kita cek berapa untuk nilai resistansi atau hambatannya. Nah, bisa ceknya seperti ini. Nah, sini terbaca 120 ohm. Oke, kita coba satu lagi. Nah, di sini 3,886 kilo ohm ya kawan-kawan. Nah, jadi seperti itu untuk cara mengukur kapasitor. Nah, bisa juga kita mengukur untuk coil dari relay. Nah, seperti ini. Nah, untuk coilnya itu di pin 86 dan pin 85. Jadi untuk nilai coilnya ini apakah masih normal? Kita cek juga di sini. Nah, oke. Ini untuk standarnya di 0,885 ohm ya kawan-kawan. Nah, kita tekan hold, itu angka pasti terkunci. Nah, oke, saya juga sudah membahas untuk cara mengukur relay, itu kawan-kawan bisa tonton video sebelumnya. Ini juga sama ya kawan-kawan, seperti ini untuk relay. Kita coba yang ini berapa di coil pin 85 dan pin 86. Nah, oke, masih bagus ya kawan-kawan untuk resistansinya. Oke, nah selanjutnya kita coba tekan select lagi. Nah, ini untuk dioda. Sini simbol dioda ya kawan-kawan seperti ini. Bentar, saya cari dulu diodanya. Nah, ini untuk dioda. Oke, contoh ya kawan-kawan, satu. Nah, untuk sifat dioda ini sebagai penyarah. Nah,
jadi kawan-kawan bisa cek untuk dioda ini apakah masih berfungsi atau sudah lost. Jadi sudah tidak bisa menyarahkan lagi. Kita cek ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk anoda dan sini untuk katoda. Kita cek apakah dia masih searah seperti ini. Nah, ini pengukuran terbaca ya kawan-kawan, berarti ini masih normal. Kalau kita balik seperti ini, nah dia tidak terbaca karena untuk dioda ini mengalir dari sini ke sini. Nah, kita juga bisa mengukur untuk LED karena kan LED juga bagian dari dioda seperti ini. Seperti ini, kita cek apakah LED ini masih berfungsi apa enggak. Kita cek ya kawan-kawan. Nah, untuk bendera yang besar ini itu negatif, ini kita cek. Nah, untuk yang positif di sini, nah ini masih berfungsi ya kawan-kawan. Atau juga bisa mengukur untuk LED yang di lampu rumahan, itu bisa kita ukur. Nah, nyala ya kawan-kawan. Oke, ini masih berfungsi berarti. Nah, selanjutnya kita cek pindah ke menu bagian konektivitas. Nah, jadi konektivitas ini hubungan suatu kabel gitu. Nah, contoh ya kawan-kawan, di sini konektivitas. Nah, misalnya kawan-kawan ingin mencari sambungan kabel ini tersambung ke mana. Contoh di sini, misalnya di sini kan warna hitam. Nah, di hitam di sini ada dua nih. Misalnya kalau misalnya saya solasi seperti ini kan kawan-kawan bingung untuk menentukan. Misalnya di sini untuk kabel hitam yang ini. Nah, seperti ini. Di sini kan ada dua nih. Nah, kita cek jalurnya. Jadi hitamnya ini yang mana? Jadi dengan bantuan ohm ini, konektivitas ini, menu buzzer ini, jadi itu lebih mudah ya kawan-kawan. Jadi contoh misalnya seperti ini. Nah, di sini kan untuk kabel kuning ini ada dua, nih seperti ini. Nah, untuk di sini suaranya juga dua. Nah, misalnya kawan-kawan ingin mencari kabel yang kuning ini. Contoh ya kawan-kawan. Kita kupas dulu. Ini berguna jika ingin mencari jalur kelistrikan putus atau tidaknya, itu lebih mudah menggunakan tester ini. Nah, jika dia terhubung atau mengeluarkan bunyi buzzer, maka itu namanya short total, jadi tersambung gitu. Nah, seperti ini, kita cek. Sini untuk kuning, sini. Nah, ini berarti terhubung ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, jadi untuk kuning yang ini adanya di sini. Nah, contoh ya kawan-kawan. Nah, selanjutnya bisa juga di saklar. Jadi saklar ini apakah masih bagus? Kita cek juga di sini. Nah, ini masih tersambung ya kawan. Coba matikan. Nah, mati, hidup. Bentar. Nah, seperti ini. Kita matikan. Nah, selanjutnya kita menu select lagi ke menu kapasitor. Nah, contoh kita ukur karena kan masih di sini, masih bisa untuk mengukur kapasitor. Simbol kapasitor ada di sini ya kawan-kawan, seperti ini. Kita coba ukur untuk kapasitor. Nah, seperti ini. Nanti akan terbaca secara otomatis. Nah, di sini hasilnya terbaca, kita copy dulu, kita hold agar tidak hilang untuk angkanya. Bentar. Nah, tekan hold. Nah, di sini 470 mikrofarad. Kita cek. Nah, mendekati ya kawan-kawan. Nah, seperti itu. Kita hold lagi. Jadi untuk kapasitor ini itu udah otomatis ya kawan-kawan. Jika kapasitornya mikro itu pasti tertulis mikro, ataupun nano itu tertulis nano. Nah, selanjutnya di sini untuk fitur suhu. Nah, untuk suhu ini kebetulan di sini untuk probe kabel suhunya itu saya tidak punya. Jadi ya dilewat ya kawan-kawan karena saya tidak punya, karena Apo ini juga multitester digital ini sangat lama, jadi saya juga lupa naruhnya di mana. Kita lanjut yang biasanya sering kita pakai aja dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini sama untuk mengukur frekuensi. Nah, di sini untuk ampere itu untuk mencari arus ya kawan-kawan. Nah, contoh kita di sini untuk ampere ini ada dua mode atau dua pilihan untuk DC dan AC. Kita contoh yang untuk DC ya kawan-kawan. Nah, ini untuk DC. Nah, di sini untuk ampere ini jangan lupa kawan-kawan ganti di sini probe-nya ini. Nah, di sini untuk bagian ampere ini. Nah, karena kan di sini untuk miliampere, mikroampere di sini ya kawan-kawan. Nah, di sini. Karena di sini kita mencari ampere. Nah, yang seperti ini. Jadi probe-nya ini kita pindah di sini. Jangan sampai di sini ya kawan-kawan. Kemungkinan akan short pada bagian sikringnya.
karena dia melampaui dari batas yang kita tentukan. Oke, seperti ini sudah dipindah. Selanjutnya kita tes untuk contoh di sini lampu 12 volt. Nah, di sini saya menggunakan tegangan. Nah, ini saya menggunakan power supply 12 volt ya kawan-kawan, seperti ini. Oke, kita cek dulu tegangannya. Oke, sebentar. Ini pindahkan dulu. Kita cek dulu tegangannya di sini. Nah, 12 volt ya kawan-kawan. Oke, kita coba hidupkan berapa ampere untuk lampu ini. Oke, kita arahkan ke ampere. Ini kita pindah di sini posisi ampere. Nih, dari sini satu. Ini. Nah, di sini terbaca 0,35 ampere ya kawan-kawan, kita hold. Nah, jadi untuk lampu ini di 0,3 ampere. Nah, jadi di sini kita juga bisa lebih mudah untuk menentukan ukuran sikring jika kita ingin pasang lampu tambahan di motor. Oke, ini sangat bermanfaat sekali ya kawan-kawan. Jadi tidak perlu dihitung-hitung, tinggal kawan-kawan menggunakan multitester ini. Jadi seperti ini untuk penyambungannya. Nah, jadi ampernya ini akan terbaca. Jadi lebih mudah untuk menentukan ukuran sikring. Oke. Kita lepas lagi. Selanjutnya kita posisi di sini. Untuk fitur ini itu keluaran gelombang persegi. Nah, jadi fitur ini jarang dipakai. Jadi kita lewat aja kawan-kawan. Nah, di sini untuk fitur NCP ini itu tegangan non kontak. Jadi ini menggunakan prinsip induksi medan elektromagnetik atau listrik. Jadi untuk menentukan apakah ada tegangan atau tidak. Nah, jadi contohnya seperti ini. Ini kita tanpa perlu kabel ini. Karena sensornya di sini ya kawan-kawan. Nah, seperti ini. Nah, misalnya contoh nih. Misalnya untuk menemukan kabel listrik yang terkubur di dinding atau di tanah. Jadi untuk mencari kabel yang putus juga bisa. Nah, contoh misalnya di sini. Nah, di sini. Nah, kalau kita dekatkan untuk sensornya ini, jika dia ada tegangannya, maka dia akan bunyi buzzer seperti ini. Nah, contoh misalnya dia dikubur gitu, seperti ini. Nah, kita tes. Nah, di sini ada tegangan. Karena dia prinsipnya tegangan non kontak. Jadi induksi medan elektromagnetik atau listrik. Nah, saya colokkan seperti ini. Nah, sini ada tegangan masuk ya kawan-kawan. Ini kita coba cabut. Nah, dia nggak ada, colokkan lah. Misalnya terkubur di tanah seperti ini atau di dinding. Ini saya colokkan ya kawan-kawan. Nah, jadi di sini ada kabel nih. Misalnya kita tidak tahu posisi kabelnya di mana. Ini kita jauhkan. Nah, berarti untuk posisi kabel di sini semakin dekat. Nah, kita coba cabut. Nah, dia tidak ada ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, kosong. Oke. Coba colokkan lagi. Nah, kita cek. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, kita cek. Nah, benar ya kawan-kawan di sini. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk cara penggunaan dari multitester digital yang seperti ini. Oke, jadi semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Jika kawan-kawan mengukur untuk arus di sini, untuk bagian ampere ini seperti ini. Nah, seperti ini. Jika tidak terbaca atau tidak hidup untuk lampunya ini, jadi tidak terbaca untuk arusnya, kemungkinan terjadi kerusakan ya kawan-kawan, terjadi kerusakan pada bagian sikringnya ini. Karena untuk multitester digital ini sudah ada batasannya. Nah, kawan-kawan bisa cek untuk sikringnya itu. Jadi di dalam sini saya akan coba untuk bongkar untuk sikringnya. Jadi kawan-kawan bisa cek jika pengukurannya itu tidak terbaca. Kita coba buka untuk fuse-nya jika terjadi pengukuran tidak terbaca untuk bagian ampere. Nah, untuk
untuk sikringnya itu di sini ya kawan-kawan. Nah, kemungkinan jika tidak terbaca untuk pengukuran bagian ampere, kemungkinan pada bagian fuse ini itu short ya kawan-kawan, karena kawan-kawan sudah salah untuk penggunaan dari multitester digital ini. Nah, ini masih normal. Contoh fuse yang sudah putus. Bentar. Nah, di sini untuk sikring yang putus seperti ini. Kalau sikring putus itu pengukuran tidak terbaca ya kawan-kawan, seperti ini. Nah, ini tidak tersambung. Nah, seperti ini. Nah, jadi solusinya kawan-kawan tinggal cari untuk ukuran sikring yang seperti ini lagi, kemudian tinggal dipasang kembali. Oke. Nah, ini yang masih normal seperti ini. Oke, di sini sudah ada untuk speknya seperti ini. Nah, ada ukurannya ya kawan-kawan seperti ini. Bentar. Nah, 250 volt untuk 10 ampere. Nah, sesuai dengan ini 10 ampere. Nah, jika melebihi dari 10 ampere, maka fuse ini akan putus. Oke, kita lanjut. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jika video ini bermanfaat, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.